Happy Sabbath and greetings in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you for worshiping with us through this program, Pengharapan di Rumah, brought to you by Hope Channel Southeast Asia. We praise and thank God for all His goodness and blessing throughout this week. Let's prepare our hearts and minds as we worship Him together today. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu, marilah kita oleh Dia sentiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban syukur atau persembahan sebagai salah satu bentuk penyembahan tidak hanya dilakukan dengan memberikan material semata-mata, tetapi juga dengan tubuh kita sehingga boleh menjadi teladan yang hidup sebagai terang dan garam dunia. Kita akan memulakan kebaktian kita dengan puji-pujian yang akan dipimpin oleh Puan Faranata dan Puan Shanti Tampulan. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali di dalam program Pengharapan di Rumah. Sekali lagi, kita ingin mempersembahkan segala puji syukur kita kepada Bapa Syurgawi kita di atas segala berkat dan rahmat yang telah dicurahkan di dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Oleh karena kasih-Nya, maka kita masih lagi selamat dan bertenaga pada hari kudus ini untuk menyembah dan memuliakan Dia. Mari kita mulakan acara puji-pujian kita pada Sabat ini dengan doa. Saya akan memimpin sahabat semua di dalam doa. Bapa di syurga, terima kasih untuk hari Sabat-Mu. Kami bersyukur dan bersukacita oleh kerana kasih dan berkat-Mu di dalam hidup kami sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Sementara kami memulai kebaktian kami pada pagi ini, kami memohon dan mengundang malaikat Tuhan dan juga Roh Kudus Tuhan untuk menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi, firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Allah kita bukanlah Allah yang tidur. Ketika kita sudah berserah kepada Allah, Dia pasti akan bertindak. Dia mendengarkan segala keluh kesah dan permohonan kita. Dia akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Marilah kita berserah sepenuhnya kepada Dia. LPMI 32, kuserahkan pada Yesus. Ia
Kita sangat bersyukur karena Tuhan tetap setia dalam kasih-Nya kepada seluruh umat-Nya. Mungkin ramai yang telah patah hati dan menyerah kalah di saat berhadapan dengan ujian dan cabaran hidup yang sangat hebat seperti sekarang ini. Sebagai umat Tuhan yang disatukan oleh kasih Yesus, marilah kita bersama-sama mendorong di antara satu sama lain dan turut membantu meringankan bebanan saudara-saudari kita yang sedang berada dalam kesukaran. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3 hingga 5 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Marilah kita jadikan Tuhan sebagai pemimpin agung di dalam kehidupan kita, karena dalam Dia ada kekuatan dan kepastian. LPMI 203, Tuhan pimpin sepanjang jalan. Dan hilanglah
Sebagian besar dari kita tentu sudah tahu dan pasti bahwa kita harus berserah kepada Allah. Kita juga tahu bahwa Allah memiliki janji bagi orang yang berserah kepadanya dan Dia sudah pasti akan menggenapi janji-janjinya. Namun, kekhawatiran hidup tetap seringkali muncul dan mengganggu rasa penyerahan kita. Kita seringkali menjadi ragu dan berasa kebingungan sendiri sambil berusaha bersandar kepada kekuatan diri sendiri. Ya, ingatlah bahwa kekhawatiran adalah cara iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Kekhawatiran adalah cara iblis untuk menyingkirkan rasa kebergantungan penuh kita kepada Allah. Kita seharusnya mencari cara yang efektif untuk menenangkan hati dan pikiran kita menurut ketentuan Alkitab. Filipi 4 ayat 6 hingga 7 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan doa dan berpermohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. LPMI 163, berkat yang tentu Tuhan janji. Begitu indah dan luar biasa kasih Allah kepada kita. Oleh karena itulah, maka kita harus hidup menuruti firman-Nya yang sangat berguna untuk mengajar, menasihat, menegur, serta mendekatkan kita kepadanya, agar kehidupan rohani kita akan selalu memperoleh pengertian akan kehendak-Nya yang kudus dan istimewa itu. This Sabbath, we are going to be favored by a special song of praise from Steve Owen Maigu, and the title of this song is Dia Mengerti. But the beautiful message presented through this song will encourage and comfort us.
as we continue to earnestly seek His divine presence in our lives. Welcome again to Pengharapan di Rumah. Yes, God's Word is a powerful weapon that we can use to shield and guard our lives from the attack of our spiritual enemy. In Matthew 7:24, Jesus said, "Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man built his house upon a rock. Let our lives be built on a solid rock, none other than Christ and His holy words." Ya, sepanjang kuarter ini kita telah mempelajari tentang pentafsiran Alkitab, dan saya percaya jemaat Tuhan telah pun diberkati oleh pelajaran-pelajaran sekolah Sabat yang telah kita bincangkan bersama-sama. Pada Sabat ini, tajuk pelajaran sekolah Sabat kita adalah bahasa, ayat, dan konteks. Perbincangan pelajaran pada Sabat ini akan dipimpin oleh Pastor Brian Scott. Semoga firman Tuhan yang akan kita pelajari pada Sabat ini
akan turut menambahkan lagi pengetahuan kita akan kebenaran dan kehendak Tuhan. Selepas perbincangan sekolah Sabat ini, kita akan bersama-sama mendengar satu kesaksian pendek. Selamat hari Sabat kepada sahabat-sahabat setia kami dimanapun Anda berada, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Saya doakan agar sahabat semua berada dalam keadaan yang sehat dan dipenuhi dengan rahmat serta kasih Tuhan. Saya juga berharap agar sahabat semua juga telah pun meluangkan masa sepanjang minggu ini untuk membaca dan juga mendalami pelajaran sekolah sahabat kita. Bersama dengan saya pada sahabat ini adalah Pastor Harry Heldi Sairin. Apa kabar Pastor Harry? Baik. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan sama-sama mengupas intipati dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan sahabat ini merupakan sahabat yang ke-7 kuarter 2 tahun 2020 yang membawa tajuk bahasa, teks dan konteks. Mari kita mulakan dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, saat ini Tuhan kami akan membuka firman Tuhan untuk mendalami pelajaran sekolah sahabat kami, dan kami mohon agar Roh Kudus Tuhan akan menyertai kami sepanjang sesi pembelajaran ini, agar firman Tuhan akan dapat berbicara kepada kami untuk memberikan kami lebih pengetahuan akan janji Tuhan, akan kehendak dan tujuan Tuhan yang kudus untuk kehidupan kami. Kami serahkan waktu pembelajaran ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih di atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat hafalan kita untuk sahabat ini diambil daripada buku Ulangan 31 ayat 26 yang mengatakan, ambillah kitab Taurat ini dan letakkan di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Kalau kita meneliti ayat ini, kita boleh gambarkan betapa pentingnya kitab Taurat bagi seluruh bangsa Israel. Tujuan kitab Taurat ini ditulis dan dianugerahkan kepada umat pilihan Tuhan ini adalah untuk menjadi saksi bagi bangsa tersebut. Dan itulah juga sebab kenapa Alkitab dipelihara sebagai firman Allah yang agung dan mutlak sehingga ke hari ini. Antara lain firman Tuhan ini bertujuan untuk bersaksi tentang pekerjaannya melalui sejarah, membuat rencana keselamatannya diketahui dan mengajar kita secara bertindak dengan keadilan. Mari kita baca tulisan Rasul Paulus kepada anak muridnya ataupun pelatihnya Timothy dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Firman Tuhan mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ternyata bahwa firman Tuhan itu sangat berguna untuk membantu dan memandu kita di dalam pertumbuhan rohani kita, di samping membina karakter dan moral kita agar hidup kita akan lebih menyatakan dengan lebih terang lagi akan kehidupan Kristus yang seharusnya menjadi kepala di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan mengajar, menyatakan dosa dan kesalahan, memperbaiki kelakuan serta mendidik kita agar kita terus terpelihara ya di dalam kebenaran. Dan tujuan akhirnya adalah supaya kita diperlengkapkan dengan segala kualiti dan nilai untuk berbuat kebaikan. Ya, Pastor. Iya, Pastor Brian. Coba kita bayangkan terhadap lebih daripada 6.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia ini. Akan tetapi Alkitab yang lengkap hanya diterjemahkan kepada lebih dari 600 bahasa sahaja. Sementara Perjanjian Baru atau hanya beberapa bahagian dalam Perjanjian Baru pula telah dapat diterjemahkan kepada lebih dari 2.500 bahasa. Wah, kedengaran banyak sekali, bukan? Ya. Namun demikian, pencapaian ini masih kurang daripada setengah daripada bahasa-bahasa yang digunakan di dunia pada hari ini. Ya, satu fakta yang begitu menarik ya. Jadi alangkah diberkatinya kita jika kita memiliki Alkitab itu dalam bahasa ibunda kita. Bayangkan masih terdapat ramai lagi ya bangsa-bangsa yang menggunakan bahasa mereka dan belum memiliki terjemahan Alkitab dalam bahasa mereka sendiri.
Nah, kalau kita mengimbau balik sejarah, selama berabad-abad di Eropa, Alkitab juga sengaja dijauhkan daripada masyarakat biasa. Dan kita bersyukur kepada percetakan dan juga reformasi gereja, karena pada hari ini ya hampir semua kita mempunyai akses yang terbuka kepada Alkitab. Bagi kita yang memiliki Alkitab, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dapat melihat bagaimana cara yang harus digunakan dalam mempelajari firman dan mengenal Tuhan yang dinyatakan di dalam halaman-halamannya. Tuhan telah memilih untuk menyampaikan kehendak serta rencananya kepada manusia, menggunakan bahasa manusia itu sendiri, dan ini telah membuat pemikiran dan gagasannya terlihat dengan lebih jelas serta mudah dipahami. Dalam menebus Israel dari Mesir, Allah telah memilih suatu bangsa pilihan untuk menyampaikan perkabarannya kepada semua orang. Dia mengizinkan bangsa itu untuk mengomunikasikan firman-Nya melalui bahasa mereka, yaitu bahasa Ibrani dan beberapa bahagian dalam Alkitab dalam bahasa Arameik, bahasa yang mirip dengan bahasa Ibrani. Dan kebangkitan kebudayaan Yunani ya Pastor telah membawa peluang baru, memungkinkan perjanjian baru itu ditulis dan dikomunikasikan melalui bahasa universal pada masa itu, yaitu bahasa Yunani, yang secara luas telah pun digunakan di seluruh dunia pada waktu itu. Dan faktanya bahkan ada terjemahan bahasa Yunani perjanjian lama ya. Bahasa universal ini telah memungkinkan para rasul dan gereja awal untuk menyebarkan perkabaran Injil lebih jauh dan meluas dengan semangat misionaris yang baru setelah kematian Yesus Kristus. Dan Rasul Yohanes memperkukuhkan lagi tujuan penulisan dan penterjemahan Alkitab itu di dalam Wahyu 1 ayat yang kedua mengatakan, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi dengan cara ini Alkitab menunjukkan kesinambungan saksi dan kesaksian yang diilhami dari penulis Alkitab yang pertama hingga yang terakhir. Pastor. Di dalam setiap bahasa ada sahaja kata-kata yang sangat kaya dan mendalam artinya, sehingga menjadi sangat sukar untuk diterjemahkan dengan hanya satu kata sahaja di dalam bahasa lain. Penggunaan kata-kata seperti itu dalam Alkitab memerlukan pendalaman dan penelitian yang luas agar dapat dipahami dengan jelas akan maksud penggunaan daripada ayat tersebut ataupun perkataan tersebut. Sebagai contoh, mari kita bandingkan ayat-ayat ini. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 6 mengatakan, lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di taktanya pada hari ini. Mazmur 57 ayat 3, kiranya ia mengirim utusan dari syurga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Dan juga di dalam Mika 7 ayat 20 mengatakan, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham seperti telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Ya, terima kasih Pastor Heri di atas ayat-ayat tersebut. Dan kita dapat perhatikan bahwa perkataan kasih setia Allah yang telah ditekankan dalam ketiga-tiga ayat ini, dan kata akar daripada terjemahan kasih setia ini dalam bahasa Ibrani asal ialah chesed, dan merupakan salah satu kata yang terkaya dan paling dalam artinya di dalam perjanjian lama. Chesed ini boleh menggambarkan kasih, kesetiaan, kemurahan, dan sikap Allah terhadap perjanjiannya dengan umatnya. Dalam beberapa ayat yang kita telah bacakan tadi, kita telah melihat Allah menunjukkan belas kasihan yang besar, chesed, kepada hambanya Daud. Dia akan mengirimkan kemurahan juga daripada kata akar chesed dan kebenarannya. Mengenai Israel, dia akan memberikan kebenaran
kepada Yakub dan kasihnya chesed kepada Abraham. Dalam kata lain, seluruh buku yang ditulis dengan kata chesed berusaha mengungkapkan kedalaman kasih dan kemurahan Allah kepada kita. Mari kita bacakan beberapa ayat lain lagi, seperti dalam Ayub 3 ayat 26 yang mengatakan, aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak dapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Juga di dalam Mazmur 29 ayat 11 mengatakan, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umat-umatnya dengan sejahtera. Dan juga yang seterusnya di dalam Yesaya 9 ayat 6 pula mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya. Dan ketiga-tiga ayat ini telah menekankan perkataan ketenangan ataupun ketentraman, sejahtera dan juga damai. Dan kata-kata terjemahan ini sebenarnya berasal daripada perkataan akar bahasa Ibrani yaitu shalom. Dan shalom ini sering diterjemahkan kepada damai. Tetapi makna kata itu sebenarnya lebih dalam dan lebih luas daripada setakat damai sahaja. Shalom juga dapat diterjemahkan sebagai kedamaian, kesempurnaan, dan kesejahteraan. Berkat dan kemurahan Tuhan membuat kita tetap dalam keadaan shalom, yang merupakan karunia daripada Tuhan. Dan pengalaman Ayub dalam krisis telah menyebabkan keadaan di mana dia tidak tentram dan juga tidak tenang. Oleh kerana dia tidak memiliki shalom itu. Jadi kita juga harus menyambut hari Sabat dengan kata-kata Shabbat Shalom. Kerana persekutuan kita dengan Tuhan akan memberikan puncak kedamaian dan yang seutuhnya yang dirindukan oleh hidup kita. Dalam pemikiran Ibrani, ada beberapa cara yang digunakan penulis untuk menyatakan gagasan yang akan memperkuatkan makna dan menekankan pentingnya sesebuah konsep tulisannya. Tidak seperti karangan dalam bahasa Eropa, bahasa Ibrani, tidak mengandung tanda baca dalam bahasa aslinya. Sehingga tata bahasa Ibrani mengembangkan cara lain untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Mari kita baca contoh dalam Kejadian 1 ayat 26 sehingga 27. Mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam ayat ini kata yang diulangkan adalah menjadikan ataupun menciptakan ataupun diciptakannya. Bagaimanakah kata-kata yang diulang-ulang ini diperluas dengan konsep berbeza yang diperkenalkan melalui pengulangan. Jadi salah satu cara di mana penulis Ibrani menekankan sifat khusus Allah adalah dengan mengulanginya, mungkin sebanyak 2 ataupun 3 kali. Dan ketika kisah penciptaan sampai pada puncak karya kreatif Allah, teks tersebut menekankan pentingnya keunikan manusia yang diciptakannya. Istilah bara dalam bahasa Ibrani, menciptakan, selalu hanya memiliki Tuhan sebagai subjeknya. Yaitu hanya Tuhan yang memiliki kuasa mencipta tanpa perlu bergantung kepada apa-apa bahan ataupun ciptaan yang sudah ada sebelumnya. Dan teks ini menggambarkan penciptaan manusia. Perhatikan 3 kali pengulangan kata menciptakan. Dan dengan demikian Musa menekankan bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah dan bahwa mereka diciptakan menurut gambarnya juga. Dan kebenaran-kebenaran inilah yang menjadi penekanan bagi penulis ataupun dalam konteks ini Musa. Selain memahami makna kata-kata asal, kita juga harus memahami bagaimana kata-kata itu digunakan dalam konteks sastra dan sejarahnya. Contoh yang baik adalah kata Ibrani Adam, yang dapat diterjemahkan baik sebagai nama Adam dan sebagai mewakili manusia secara menyeluruh. Dalam Kejadian 5 ayat 2 mengatakan,
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia ataupun Adam kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Kita juga bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 23 yang mengatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Perkataan yang sama, Adam, digunakan untuk mewakili lelaki ataupun manusia pertama yang diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Ya, dan kita juga dapat lebih memahami perkabaran Alkitab jika kita mengetahui perincian dan juga latar belakang tentang siapa yang menulis setiap buku dan gaya penulisan si penulis tersebut. Dan kita tahu siapa yang menulis banyak buku dalam Alkitab dan bahkan tarikhnya ya ketika buku itu dituliskan. Amos adalah contoh yang baik ya, dalam Amos 1 ayat 1 mengatakan perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang penternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia raja Yehuda dan dalam zaman Jeroboam anak Yoas raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi itu. Ayat ini menyatakan dengan jelas siapakah Amos dan apakah latar belakangnya, termasuklah raja yang memerintah di Yehuda dan Israel, serta bilakah agaknya Alkitab ataupun kitab itu dituliskan olehnya. Dalam beberapa case lain, konteks sejarah sangat penting. Misalnya, kita mungkin tidak dapat memahami kitab Keluaran sepenuhnya jika kita belum membaca kitab Kejadian terlebih dahulu. Selain itu, Alkitab juga berisi kitab-kitab puitis, sejarah, nubuatan, dan surat-surat. Setiap model harus dibaca dengan jelas, dengan cara yang berbeza. Saya ingin menutup pelajaran ini dengan membacakan kutipan dari buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir, pada bahagian pengenalan. Dia mengatakan, oleh kerana ditulis pada zaman yang berbeza-beza, oleh penulis yang berbeza kedudukan dan pekerjaan, serta kurnia mental dan rohani yang berbeza pula, maka buku-buku dalam Alkitab itu menunjukkan perbezaan dalam pola penulisan dan demikian juga pokok-pokok pembahasan yang diungkapkan. Berbagai bentuk ekspresi telah digunakan oleh para penulis. Sering kebenaran yang sama lebih menarik perhatian dinyatakan oleh seseorang penulis daripada seseorang penulis yang lain. Aspek kebenaran berbeza-beza tetapi semuanya harmoni secara sempurna. Ya. Dan kebenaran yang telah dinyatakan itu bersatu membentuk satu kesatuan yang utuh untuk memenuhi keperluan manusia dalam segala keadaan dan pengalaman hidup. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami begitu bersyukur dan berterima kasih kerana kami mempunyai kesempatan untuk belajar bersama-sama mengenai Alkitab, mengenai cara-cara penulisan dan juga konteks-konteks yang telah dituliskan oleh para penulis yang ada di Alkitab pada zaman dahulu. Ada masanya keadaan itu mungkin menyukarkan kami untuk memahami apa yang dituliskan oleh para penulis. Tapi daripada pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini kami telah belajar bahwa dengan bimbingan daripada syurga, dengan bimbingan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kami, kami akan dapat membaca, kami akan dapat memahami message yang Engkau inginkan untuk kami di dalam Alkitab yang Engkau telah berikan kepada penulis-penulis pada zaman dahulu Tuhan. Dan kiranya kami akan terus mempunyai semangat untuk mempelajari Alkitab ini dan dapat memahami lebih mendalam agar kami akan dapat mengetahui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang sentiasa inginkan kami untuk mengenali Engkau dengan lebih dekat. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mendengar doa kami, kerana nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, sekian saja perbahasan pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini, dan semoga pendalaman dan perbincangan kita mengenai topik pada Sabat ini telah pun memberkati dan menambahkan pengetahuan sahabat-sahabat semua pada Sabat ini. Terima kasih juga kepada Pastor Harry Heldi Sairin yang telah sudi bersama-sama dengan kita untuk membincangkan dan membahaskan pelajaran kita pada Sabat ini. Dan sampai kita bertemu lagi dalam program yang akan datang, jumpa lagi dalam program Pengharapan di Rumah. Tuhan
memberkati. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua yang ada di rumah, yang menonton. Nama saya Jelmi Eldenjos dari Sabah, Malaysia. Selamat perkenalan semua. Perkongsian ataupun kesaksian yang ingin saya sampaikan ataupun kongsikan kepada kita semua pada Sabat ini, ayat kunci terdapat dalam Yakobus 1 ayat 5 yang mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saya ingin menceritakan pengalaman saya pertama kali terbang ke Thailand, University Thailand. Sebab saya melanjutkan pelajaran saya di Thailand. Tetapi seperti yang kita tahu, bila university itu internasional atau antarabangsa, bahasa yang digunakan ialah bahasa English. Tetapi bahasa English saya pada waktu itu hidup segan mati tak mau. Maksudnya boleh berkomunikasi tapi hampir tidak boleh berkomunikasi. Dapat dipahamkan? Jadi di sana saya mula sedar kekurangan saya dan saya mula menyadari keperluan saya akan Tuhan. Jadi saya mula berdoa. Saya katakan dalam doa saya, "Tuhan Bapa, saya sudah bersekolah di sini. Saya percaya Bapa yang pimpin saya sehingga saya sampai ke sini. Tapi saya ada satu masalah Bapa. Saya tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Macam mana saya mau yakin? Macam mana saya mau berkongsi tentang kasih Tuhan, berkongsi tentang kebenaran yang saya pelajari ini kepada orang lain di sekitar saya kalau saya tidak pandai English. Jadi Bapak, tolong saya dengan apa cara sekalipun, tolong saya supaya saya boleh berbicara dalam bahasa English sekurang-kurangnya baik." Jadi selepas hari itu saya mula menjalani kehidupan seperti biasa sebagai pelajar, pergi ke sekolah, dan satu hari saya dijemput salah seorang kawan untuk datang ke satu acara seperti acara EY, tapi acara ini dipanggil Koinonia. Dan saya pun terus ikut ini acara. Dan selepas menjadi salah satu pendatang utama di acara ini, saya mula dipanggil untuk menjadi salah satu leader ataupun salah satu ketua dalam ini acara. Tetapi bila kita mengikuti acara dalam klub-klub yang seperti ini, memang kita perlu berbicara dalam bahasa Inggris sebab tidak ada cara lain berkomunikasi kecuali bahasa Inggris. Jadi di sana saya berpikir, adakah saya perlu terima atau tidak? Dan di sana saya mula menyadari mungkin inilah cara Tuhan menjawab doa saya untuk bagaimana kita mendapatkan sesuatu. Kadang kita perlu melakukan usaha. Kita harus berusaha untuk mendapatkan itu. Kita tidak boleh minta dan tunggu tanpa buat apa-apa. Jadi di sana saya sadar Tuhan membuka banyak jalan untuk saya meningkatkan lagi bahasa saya dengan mengikuti banyak-banyak kelab. Sejak dari hari itu Tuhan membuka lebih banyak jalan, lebih banyak kelab yang menawarkan saya untuk menjadi salah satu EJK ataupun yang bertugas dalam setiap kelab itu. Jadi saya terima, dan oleh karena saya menyadari rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saya mengikuti apa yang Tuhan sudah rancangkan, kita memang dapat melihat hasilnya dan saya dapat melihat hasilnya. Sekarang saya boleh berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan juga saya dapat saya mendapat banyak kawan dari pelbagai negara, dari Cambodia, Myanmar, Amerika, dan sebagainya. Jadi saya mau beri semangat kepada kita semua, kalau kita benar-benar mau sesuatu dan apabila kita benar-benar mau Tuhan bantu kita harus terima cabaran yang Tuhan berikan. Seperti saya perlu menerima cabaran untuk menjadi salah satu ahli kelab dalam kelab-kelab di sekolah, dan dari sana saya dapat mengasah skill berbicara ataupun berbahasa Inggris. Itu saja kesaksian yang saya mau sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan sangat mengambil berat akan kebajikan dan kerohanian orang-orang muda. Ramai sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah dipilih dan digunakan oleh Tuhan di dalam pelayanannya pada usia yang begitu muda. Dan kita juga percaya Allah ingin memanggil ramai orang muda pada hari ini untuk bersiap dan melayani di dalam pekerjaannya.
Jangan pernah berasa lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus pasti akan memberikan kekuatan. This Sabbath, our Youth Cornerstone will be discussing on the topic, Are you available? Yes, are you available to be called by God to serve Him and His people? Will you be willing to go wherever and whenever He calls you? Our lesson discussion today in Suara Beliar will be led by Swante Willy, Jerentian Willy, and Jeremiah Ladin. When the lesson for today will be able to prepare and convince our youth people to always be ready to serve the Lord. Selamat Hari Sabat dan selamat bertemu kembali dalam segmen Suara Belia. Apa kabar sahabat semua pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, aman dan dipenuhi dengan rasa sukacita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mengasihi kita, begitu indah dan luar biasa kasih-Nya kepada setiap kita. Walaupun kita masih lagi berbakti di rumah, namun itu tidak akan menghalang kita daripada menikmati persekutuan dengan Tuhan di samping menguduskan Sabat-Nya yang suci dan mulia ini. Baiklah, pernahkah Anda merasa terpanggil untuk melayani Tuhan? Pernah? Jika kita melihat di dalam Alkitab, ramai sekali nabi dan tokoh yang dipanggil Allah dalam usia yang begitu muda. Ada yang menyahut panggilan Tuhan dengan serta-merta, ada pula yang memberikan berbagai alasan. Bahkan ada juga yang coba menghindari dan berusaha melarikan diri. Ya, sebenarnya kita harus berasa gembira jika Allah memanggil kita untuk bekerja di dalam ladang-Nya. Karena ladang Tuhan sudah sangat sedia untuk dituai. Tetapi Tuhan melihat bahwa pekerjanya sangat sedikit. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk bekerja bagi Tuhan. Karena Tuhan memerlukan tenaga muda seperti kita untuk melanjutkan dan seterusnya menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Baiklah sahabat sekalian, pelajaran Youth Cornerstone kita pada Sabat ini berbicara tentang adakah Anda bersedia? Dan cerita yang dipaparkan untuk kita adalah mengenai panggilan Yesaya. Saya percaya kita semua sudah sangat biasa mendengar ayat di dalam Yesaya 6 ayat 8, bukan? Ini merupakan ayat panggilan yang begitu luar biasa. Alkitab mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Apa yang menarik di dalam Alkitab ini adalah kesediaan dan kesanggupan Nabi Yesaya untuk menerima panggilan Allah, melapangkan dirinya dan siap untuk dihantar oleh Allah kemana sahaja. Inilah semangat pelayanan yang harus menjadi model untuk setiap kita. Yesaya, yaitu putra Amos, dilahirkan di kota Yerusalem dalam sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Dia mulai memberitakan pesan Tuhan sekitar 740 sebelum Masehi, yaitu pada tahun kematian Raja Uzia. Ketika dia berkhotbah selama 40 tahun di Yerusalem, dia juga menyampaikan pesan Tuhan kepada raja-raja, para pembesar dan juga rakyat-rakyat. Dia adalah seorang yang berpendidikan tinggi dan sangat dihormati oleh penduduk Yerusalem. Dia juga mendapatkan penglihatan yang luar biasa dari Allah di bait Allah. Pengalaman yang luar biasa ini telah mengubah hidup Yesaya. Kekuatan terbesar dalam hidupnya adalah kuasa daripada Allah yang sangat kuat atasnya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan dia juga menubuatkan adanya pembebasan. Dia juga menasihati para raja dan pemimpin. Dia adalah seorang negarawan yang besar. Dan dia juga sangat mengasihi orang miskin. Selain daripada itu, dia juga berkhotbah untuk keadilan secara ekonomi dan sosial. Karena Yesaya adalah seorang manusia rohani yang besar. Ada beberapa perkara penting yang boleh kita pelajari daripada pelayanan Nabi Yesaya ini.
Yang pertama, kehidupan manusia selalu berubah ketika dia bertemu dengan Tuhan. Yesaya melihat Allah dalam kuasa dan juga kemuliaannya yang besar. Dia melihat Allah di bait-Nya. Kehidupan Yesaya diubahkan. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian dia melihat dosanya sendiri dan dosa bangsanya. Dalam Yesaya 6 ayat 1 hingga 5 berkata, Yesaya mengetahui bahwa dia memerlukan Allah untuk menyucikan dosa-dosanya. Dia menerima pengudusan atas dosa-dosanya. Pada saat itu dia dipanggil untuk pelayan ilahi. Hal terbaik yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah untuk menerima panggilan Allah bagi hidupnya. Allah menerima kesanggupan Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat 9 Allah mengatakan, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini." Yesaya menerima kuasa untuk maju sebagai pembawa pesan Allah kepada bangsa yang berdosa. Kedua, Allah memberikan jaminan kepada umatnya. Yesaya 40 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya." Ini adalah firman Tuhan kepada kelompok orang yang tertindas dan mempunyai masalah yang besar dalam peperangan. Yesaya memberitakan pesan pengharapan di dalam masa-masa yang gelap dalam peperangan. Masalah yang berat dari umat Allah membebani hatinya. Allah ingin mereka tahu bahwa Dia masih mengasihi mereka, bahkan pada masa penghukuman dan penindasan. Saat ini, sumber kita adalah pengetahuan akan kebenaran yang sama. Allah mengasihi kita. Dia adalah Allah yang memperhatikan. Dia menyatakan kedamaian dan jaminan pada umatnya. Yang ketiga, Allah lebih besar dari ilah-ilah yang lain. Yesaya 40 ayat 25 mengatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia." Yesaya menggambarkan Allah sebagai yang maha besar. Tak ada yang lain seperti dia. Dia sempurna dalam kebenaran. Dia memiliki segala kuasa. Dia yang kekal, namun dia juga mengetahui nama dari setiap domba-dombanya. Dia sendiri mampu untuk memperhatikan setiap pribadi. Dan yang keempat, Allah memberikan kekuatan untuk mereka yang lemah. Dalam Yesaya 40 ayat 31 dia mengatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru." Setelah menunjukkan bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Yesaya juga terus melanjutkan untuk membuat penerapan yang luar biasa. Dan dia menyatakan bahwa Allah mengetahui penderitaan umat Israel. Allah tidak pernah lemah atau menjadi lelah. Bahkan dia akan menopang mereka yang lemah dan yang lelah. Allah dapat dipercayai. Nantikanlah dia dan dia akan memberikan kekuatan dan kedamaian. Ya, Allah akan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang berjalan dengan sabar di dalam jalan-jalan yang Tuhan telah tunjukkan. Dan yang kelima, Allah akan mengutus Sang Juru Selamat. Kitab Yesaya mempunyai banyak ayat yang menjanjikan kedatangannya Juru Selamat dari Allah. Renungkanlah janji yang indah ini. Dalam buku Yesaya 9 ayat 1 mengatakan, "Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar." Dunia penuh dengan kegelapan pada masa Yesaya dan masih penuh dengan kegelapan pada masa sekarang. Tetapi Allah telah mengirimkan terang yang penuh kemuliaan ke dalam dunia. Dia sudah mengirimkan karunia dari surga ke dunia. Karunia Tuhan itu adalah pribadi seorang anak yang kudus. Yesus datang sebagai seorang bayi
di Bethlehem sungguh suatu terang yang ajaib yang dibawa Yesus ke dalam hati mereka yang menerima Dia. Yesus, Sang Raja yang terbesar, telah datang dan akan kembali tidak lama lagi. Dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga 6 mengatakan Yesaya melihat Yesus sebagai hamba Tuhan yang diutus untuk menderita bagi umat yang terhilang. Yesus dilahirkan sebagai seorang bayi di Bethlehem. Selanjutnya, Dia bertumbuh menjadi seorang manusia yang menderita untuk kita semua. Ayat-ayat dari bahagian tersebut adalah ayat yang terbesar dari pengajaran Yesaya. Yesaya menjelaskan maksud dari penderitaan hamba Allah, yaitu Yesus. Yesus menderita menggantikan tempat orang yang berdosa. Dia mati untuk Anda dan saya. Dia sempurna dan Dia mati untuk orang yang berdosa. Dia dilukai dan dipukul. Yesus juga ditikam dan dihancurkan. Bukan untuk dosanya sendiri, melainkan dosa-dosa kita. Yesus juga telah menanggung dosa-dosa dunia di atas pribadinya sendiri. Allah adalah pribadi yang mengampuni manusia, yang menyediakan Yesus untuk mati menggantikan kita. Syukur kepada Tuhan atas juru selamat yang sangat luar biasa itu. Marilah kita datang kepadanya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Sekian sahaja program kita untuk hari ini, dan semoga kita akan bertemu kembali pada Sabat yang akan datang. Jumpa lagi di dalam segmen Suara Belia. Tuhan memberkati. Welcome back to Pengharapan di Rumah. The Lord says in Psalm 143 verse 8 saying, "Let the morning brings me words of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life." Yes, we need to put our whole trust in God and be willing to follow Him all the way. He will direct our path and fill our lives with tremendous blessing from above. We can only find true success in Him. Anak-anak merupakan harta dan warisan milik Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada setiap ibu bapa. Alangkah bahagianya bagi setiap ibu bapa untuk melihat anak-anak mereka bertumbuh di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Cerita kanak-kanak kita pada Sabat ini akan disampaikan oleh Kakak Gresna Stepney George. Semoga anak-anak sekalian akan turut diberkati melalui cerita yang akan disampaikan. Selepas segmen cerita kanak-kanak ini nanti, kita akan sekali lagi dihiburkan dan didorong oleh satu nyanyian pujian istimewa. Selamat Hari Sabat adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik masih ingat kami? Tidak apa kalau adik-adik lupa. Saya Kakak Gresna, Kakak Jelmi, dan Kakak Angel. Selamat bertemu kembali dalam cerita kanak-kanak kita pada kali ini. Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat, gembira pada Sabat ini. Coba tunjukkan senyuman manis kamu kepada keluarga kamu di rumah. Biarpun kami tidak dapat lihat senyuman manis adik-adik, kakak percaya senyuman adik-adik itu ikhlas dan menunjukkan adik gembira pada Sabat yang indah ini. Sabat ini, kakak Gresna akan ceritakan sebuah cerita yang menarik untuk adik-adik semua. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama memuji nama Tuhan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8 mengatakan kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu bertajuk Kasih yang berdasarkan daripada ayat 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 8. Jika adik-adik tidak tahu lagu ini, jangan risau. Kita akan nyanyi lagu ini 2 kali. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemah
Oke, satu kali lagi. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lembahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Puji Tuhan atas lagu tadi. Sebelum kita nyanyi lagu seterusnya, kakak ingin bertanya, adakah adik-adik kasihkan ibu bapa adik-adik semua? Atau dengan kata lain, adakah adik-adik sayangkan mereka? Sudah tentu kan? Kita sebagai anak-anak harus patuh pada ajaran ibu bapa, dan kita boleh ingatkan ibu bapa kita apabila mereka lupa untuk mengajarkan sesuatu kepada kita. Bagi lagu pembuka kita akan nyanyi sebuah lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu Katakanlah. Ayah dan ibu katakanlah, tunjuk jalan benar hidup kekal. Jalan yang sempit atau yang lebar, yang mana satu jalan bawa selamat. Aku tidak tahu, aku masih kecil, pikiranku masih kanak-kanak. Kalau ku mengerti, pasti ku jalani, agar hidupku riang dan gembira. La 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 la. Baiklah, kita ulang satu kali lagi. Ayah dan ibu katakanlah, tunjuk jalan benar hidup kekal. Jalan yang sempit atau yang lebar, yang mana satu jalan bawa selamat. Aku tidak tahu, aku masih kecil, pikiranku masih kanak-kanak. Kalau ku mengerti, pasti ku jalani, agar hidupku riang dan gembira. La 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 la. Wah, adik-adik begitu bersemangat ya nyanyi lagu pujian. Amin. Baiklah adik-adik, masa yang kita nanti-nantikan sudah tiba, yaitu mendengarkan cerita. Sebelum itu, mari kakak pimpin kamu semua dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah berikan kami sahabat yang indah ini. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah cerita yang akan memberikan kami pengajaran di mana kami harus menghormati ibu bapa kami. Bantu kami ya Tuhan agar kami dapat mendiamkan diri dan mendengarkan firman-Mu. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, baiklah pada saat ini kita akan melihat 5 buah gambar. Dan kakak Angel dan kakak Jelmi akan meneka gambar ini. Dan adik-adik di rumah juga boleh meneka gambar ini ya. Oke. Baiklah, kakak Angel pilih nomor. Saya mau nomor 5. Nomor 5, oke. Mari kita lihat. Oh, wow. Gambar apa ini? Apa itu? Ada dibeli tukah? Oke. Kakak Jelmi, nomor apa? Nomor 3. Nomor 3. Mari kita lihat nomor 3. Oh. Ayo. Apa nih?
Macam ayam. Apa nih? Apa nih adik-adik? Oke. Nomor seterusnya Angel? 4 lah. 4. Kita lihat. Ceng, ceng, ceng. Oh, wow. Iya betul. Tekan kakak Jelmi. Ini manuk, ayam. Nomor seterusnya? Nomor 6 lah. Nomor 6. Oke, mari kita lihat. Tada! Oh, tidak apa-apa. Putih. Dan adakah adik-adik lihat? Sudah jelaskah gambar itu? Ya, sudah jelaskan. A man riding a chicken. Mari kita buka yang seterusnya. Tada! Ayam juga. Ayam juga. Ada orang yang sedang naik menunggang seekor ayam. Ya, oke. Ini gambar pertama ya adik-adik. Oke, ini gambar yang seterusnya. Kali ini kakak Jalmi pilih nomor? Sudah pasti nomor 2. Oke, nomor 2. Mari kita lihat. Tada! Wow. Comelnya. Macam. Apa nih? Macam kakak Grace nih. Oh. Oke. Kakak Angel. Terusnya, saya mau pilih nomor 4. Nomor 4. Adik-adik boleh lihat gambar ini? Boleh teka? Oh, sudah nampak ada 2 ekor beruang yang comel. Oke, biar saya pilih nomor kali ini. Nomor 1. Oh wow, semakin jelas. Iya, semakin jelas. Oke, kita buka semua lah. Semua? 2 ekor beruang memancing. Ya, adik-adik pernah lihat? Pernah kan? Ya, dalam gambar ini sekarang. Oke. Oke. 2 gambar. Oke, 2 gambar. Oke. Gambar seterusnya. Kakak Angel pilih nomor? Nomor 3. Nomor 3. Oke, nomor 3. Tada! Wih. Oke. Kakak Jelmi? Nomor 1. Oke, nomor 1. Sudah tentu. Cing, cing. Nampakkah? Oke, nampak bahkan? Macam zirapah pula yang di atas. Ya, kenapa ada zirapah di atas tuh? Oke. Mari kita buka nomor 4. Wah. Lihat gajah berjalan atas tali. Wow. Oke, gambar kertas yang terakhir. Wow. Dadang. Wah. Adik-adik pernah nampak begini? Ya, sudah tentu kan? Sekarang lah nampak gambar ini. Oke. Pilih nomor? Nomor 1. Nomor 1. Apa tuh? Ada bola. Bola kah tuh ya, bola? Macam ada bola. Oke, adik-adik dapat teka apa nih? Mungkin orang main bola kan? Oke. Nomor 3. Nomor 3. Wih. Ayam lagi. Ayam lagi. Kakak Angel mau pilih nomor? Semestinya nomor 2. Oke, nomor 2. Mari kita lihat sama-sama. Ayam lah pula. Ayam main bola. Pernahkah? Wih. Tengok nih. Ayam main bola. Bola dia warna hijau. Wah, oke. Dan yang terakhir. Tada. Oke. Oke, pilih nomor. Siapa-siapa aja pilih nomor. Oke. Saya mau nomor 4. Nomor 4. Wah, apa nih? Apa ini? Nomor 2. Oke, nomor 2. Apa ini? Apakah binatang ini? Apakah binatang ini? Oke. Nomor 5. Oh, yoyo. Apa ini? Oke, kita bukalah nomor 3 kan? Ya. Buat. Adik-adik boleh nampak? Ya, comel kan kepala. Tengok, ada seorang pemuda, kepala dia hewan itu. Oh, ini cara bergambar ya, adik-adik. Oke. Ilusi optik. Ya, oke, itu saja adik-adik. Antara kelima-lima gambar tadi, berapa yang adik dapat teka? Wah, gambar tadi menarik kan? Kita pikir kita tahu apa gambar itu semasa ia ditutup oleh beberapa kertas. Namun apabila kertas itu dibuka satu persatu, gambar itu lain daripada apa yang kita pikirkan. Adik-adik, bila kakak dalam lingkungan umur kamu, kakak berlagak seperti kakak tahu semuanya. Wah, kakak dulu tidak begitu baik dalam mematuhi nasihat ibu bapak kakak.
Apabila ibu bapa kakak memberi amaran atau menegur kakak tentang pengaruh buruk daripada rakan-rakan kakak, kakak pikir ibu bapa kakak sudah ketinggalan zaman. Tidak tahu apa arti keseronokan masa kini. Sebagai contoh dari pengalaman kakak sendiri, kakak ingin sekali ikut rakan-rakan kakak pergi mandi ke sungai yang deras dan dalam bersama rakan-rakan kakak. Adik-adik rasa selamat mandi sungai yang kuat derasnya dan dalam? Sudah tentu tidak bagi seorang kanak-kanak yang masih kecil. Tetapi kakak berkeras mau ikut rakan-rakan kakak mandi ke sungai itu. Nah, ini seperti gambar yang ditutupi oleh kertas-kertas tadi. Kakak tidak dapat melihat apa yang ibu bapak kakak dapat lihat, yaitu bahaya. Pada waktu itu, kakak tidak faham sama sekali akan apa yang ibu bapak kakak faham. Sepanjang kakak membesar, dengan perlahan-lahan barulah kakak faham dengan lebih jelas apa maksud di sebalik setiap nasihat ibu bapak kakak. Kakak sadar bahwa ibu bapak kakak lebih berpengalaman dan sudah lihat banyak perkara yang mendatangkan kebaikan dan keburukan dalam hidup ini. Ibu bapak kakak tahu apa yang mereka nasihatkan itu kepada anak-anak mereka. Mereka juga tahu apa yang terbaik untuk anak-anak. Mereka cuma inginkan anak-anak mereka selamat dan bukan untuk menghancurkan kegembiraan mereka. Adik-adik, ibu bapak mampu melihat gambaran penuh dalam kehidupan kita. Tetapi kakak tidak dapat melihatnya karena pada masa itu kakak masih lagi kecil. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal 1 ayat 8 yang berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu." Adik-adik, anak-anak yang baik dan bijak patuh akan nasihat ibu bapa karena mereka tahu bahwa ibu bapa mereka tahu apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Begitulah juga dengan sikap kita kepada Bapa kita yang di surga. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan patuh akan hukum-hukum dan nasihat Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Adik-adik, ingat pesan kakak ya, jadilah anak yang baik dan bijak. Sebagai lagu penutup kita, mari kita nyanyi Kita Satu Dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah berikan kami ibu bapa yang begitu baik dan sangat penyabar akan sikap kami ya Bapa. Bapa, bantu kami agar kami menjadi anak-anak yang patuh akan nasihat ibu bapa kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kopo seasonku bakasono iti kopo seasonku Tuhan bersama kono iti kinabuku tu ikau lo Tuhan ni pamasiku tu itino go
seasonku Tuhan Bapa haba hit kebenaran-Mu hemisan tada nanununoti kopo seasonku amo kurung mosti nabarakata nunoti kopo seasonku seasonku Sodua okuna siti karata tuwitino kapo seasonku menginggaso hingaranu Tuhan tuwitino seasonku Tuhan Bapa haba hit kebenaran-Mu minsan tada nanununoti kopo seasonku amo kurung mosti nabarakata nunoti kopo seasonku seasonku Tuhan Bapa haba hit kebenaran-Mu minsan tada nanununot kopo seasonku amo kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku amo kurung mosi nabarakata nunoti kopo seasonku. Persepuluhan adalah tanda kesetiaan kita serta pengakuan kita terhadap ketuhanan Allah serta milikan mutlaknya ke atas dunia, bahkan hidup kita juga. Persembahan pula merupakan tanda kasih dan kesyukuran kita di atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya yang tidak putus-putus dinyatakan di dalam hidup kita. Pada saat ini, kita akan bersama-sama mengumpulkan persepuluhan dan persembahan kita. Yes, our tithe and offering will be channeled to our respective churches and vision to continue to support God's work in preparing the world for Jesus' soon return. God say in Proverbs 3:9-10, saying, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then barns will be filled with plenty, and your vats will be brushed with wine. During the collection, we will be favored with another special music of praise." Our offering prayer will be led by Brother Junior Gara. God loves a cheerful giver. Grace that I found in
Your Spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love. And I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love. Terima kasih atas persembahan-persembahan yang telah dihulurkan. Biarlah itu akan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa bagi persembahan. Tuhan Bapa di surga, puji syukur ya Tuhan atas persembahan-persembahan yang telah diterima ya Tuhan. Biarlah persembahan-persembahan ini menjadi berkat dan menjadi dana untuk pekerjaan-Mu di seluruh dunia ini Tuhan. Biarlah dengan dana ini pekerjaan-Mu akan menjadi cepat tersebar di mana-mana pun, supaya Engkau akan datang kedua kali dengan segera ya Tuhan. Berkati jugalah tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Biarlah mereka diberkati dalam apapun usaha mereka sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. The Lord has promised us that He will always be with us and will renew our strength, so that we will be able to soar high like eagles. I know many of us are very weary and felt discouraged during this time of these difficulties and trials. Jesus said in Matthew 11 verse 28, "Come unto me, all who are weak and heavily laden, and I will give you rest. Yes, come to Him and He will relieve us from our all burdens and worries." Kita telah sampai ke mimbar pengharapan kita pada sabat ini, dan firman Tuhan pada pagi ini akan dihidangkan kepada kita oleh Pastor Jibil Simba, Setiausaha Executive Mission Seventh-day Adventist Sabah. Tajuk khotbah beliau adalah Dalamnya Cinta Kasih Yesus. Semoga firman Tuhan melalui khotbah ini akan memberkati semua umat Tuhan dan seterusnya membekalkan kita dengan tenaga serta penyegaran rohani kita. Sejurus selepas mimbar pengharapan ini, Pastor Minson Pan akan memimpin kita dalam sesi doa permohonan. Selamat pagi dan sahabat Shalom. Terima kasih karena terus bersama dengan kami di Hope Channel Southeast Asia dalam rancangan Pengharapan di Rumah. Kita bersyukur atas limpah kasih kurnia Tuhan yang Maha Esa. Dan kiranya saudara dan saudari yang berada di rumah senantiasa berada dalam keadaan sehat dan damai dan sejahtera. Pada pagi ini satu perkongsian firman Tuhan bertajuk Cinta Kasih Yesus yang Dalam. Tapi sebelum itu saya ingin bawa kita untuk berdoa bersama. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dengan cinta kasih-Mu. Oleh karena setiap satu kami telah mengalami kasih sayang Tuhan sepanjang minggu yang berlalu, sehingga pada sabat ini kami dapat fokus hati dan pikiran kami dalam penyembahan Tuhan masing-masing di rumah. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, dipimpin oleh Roh Kudus supaya kami dapat mengerti cinta dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Kami serahkan dalam nama Isa. Amin. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11. Berkata itulah sebabnya Allah sangat menjunjunginya tinggi dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut, baik yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi. Ayat 11, dan semua lidah mengakui Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi bagi kemuliaan Allah Sang Bapa kita. Saudara dan saudari yang dikasihi, sebuah lagu yang begitu menyentuh hati kita yang ditulis oleh George Bernard yang berbunyi, "On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. I love that old cross were the dearest and best. For a world
of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Sebuah cerita mengenai dengan kisah seorang pemuda, lelaki yang menjadi pelukis yang hebat, yang dahulunya seorang tukang besi dengan tangan yang kasar. Quentin Matsys dikenali sebagai penduduk asli Leuven yang dengan permulaan yang rendah hati, sebagai tukang besi, tapak tangan yang kasar. Dia boleh mengayunkan tukul yang berat dengan tangannya dan tanpa pendidikan yang tinggi. Legenda mengatakan bahwa Quentin Matsys meninggalkan kerjayanya sebagai tukang besi karena mau memikat seorang wanita. Dia jatuh cinta dengan perempuan yang cantik, anak perempuan kepada seorang artis yang mentertawakan dia. Idea seorang tukang besi yang mau mengawini anak perempuannya yang punya pendidikan yang tinggi. Ketika Quentin Matsys menyatakan hasratnya untuk melamar wanita ini, ayah perempuan ini berkata, demikian, Anda boleh mengawini anak perempuan saya jika Anda akan menjadi pelukis yang hebat. Si ayah ini tergelak hatinya sendiri karena dia pikir bahwa kata-katanya ini sudah cukup memberi alasan yang halus untuk tidak bersetuju Quentin mengawini anak perempuannya. Persoalannya, bolehkah permintaan seperti itu boleh menghentikan cinta dan kasih Quentin? Kemudian Quentin Matsys berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, berlatih melukis selama beberapa tahun lamanya. Dan akhirnya dia menjadi pelukis yang terkenal. Hari ini kita lihat di galeri seni di seluruh dunia mempamerkan lukisan Quentin Matsys yang terkenal pada tahun ataupun abad ke-16. Ketika ditanya bagaimana Quentin menjadi seorang seniman, pelukis yang mahir, ini jawabannya. Dia menjawab, cinta menjadikan saya pelukis. Dan pada masa yang sama saya mendapatkan gadis itu. Isa Almasih dan Quentin Matsys mempunyai satu sifat yang sama. Mereka berdua termotivasi untuk mencapai objektif mereka dengan cinta. Tetapi ada perbezaan yang besar. Quentin Matsys bermula sebagai buruh, kemudian dia menjadi artis yang mahir. Manakala Isa dengan keilahian Tuhan setara dengan Bapa dan tiada apa-apa, tanpa apa-apa, sebagai hamba, dia mengambil bentuk dalam bentuk manusia. Kemudian Filipi 2:8 melanjutkan, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dan Herbert, dalam tulisan Herbert Douglas, menulis tentang teks ini. Dia katakan fokus yang luas menarik hati pada cinta dan kasih abadi yang sangat luar biasa yang dicurahkan ketika Isa menjelma menjadi manusia. Tidak ada bandingannya dalam kesastraan agama. Ini terdapat dalam pelajaran Sekolah Sahabat Dewasa Julai 10, 1994. Kemudian Dwight L. Moody, seorang penginjil awam baptis yang hebat, mengatakan begini. Seandainya, mengenai dengan cinta kasih, dia katakan seandainya saya dapat membuat manusia memahami maksud, makna rasional dari kata-kata Rasul Yohanes, Tuhan itu adalah kasih. God is love. Saya akan mengambil satu teks dan ulang alik ke seluruh dunia untuk menyatakan kebenaran yang mulia ini. Saudara dan saudari, sekiranya Anda dan saya benar-benar dapat membantu membuat orang percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mempeduli mereka, kita sudah menuntun selangkah kepada orang itu untuk menuju ataupun memasuki kerajaan Allah, the kingdom of God. Salah satu sebab mengapa orang membunuh diri, karena mereka fikir tidak ada lagi yang mengasihi, mencintai mereka. Dan mereka ini lebih suka memilih untuk mengakhiri hidup mereka daripada
tanpa cinta dan kasih. Sejak kejatuhan, Tuhan telah berusaha untuk meyakinkan manusia bahwa Dia menang dan memang mengasihi mereka. Sementara itu pula iblis telah menghabiskan masa yang sama untuk menabur benih keraguan sama ada Tuhan itu benar-benar peduli akan manusia. Begitu besar perbezaan antara kasih yang ada pada manusia dengan kasih, cinta kasih Allah. Kasih Tuhan itu kekal, Dia tidak terbatas dan kasih-Nya tidak terhad. Dia adalah pencipta dan Dia adalah Tuhan atas segala-galanya. Dan kemudian Dia datang dalam bentuk manusia, dalam spek di mana alam semesta yang disebut planet, yaitu bumi kita ini. Pencipta yang perkasa menjadi sebahagian dari ciptaan. Dibatasi oleh masa, ruang atau waktu dan dalam keadaan yang berpenyakit, kematian, penuaan dan sebagainya. Tetapi cinta kasih itu ialah yang mendorongnya datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dan memberikan mereka hidup yang kekal. Dia adalah firman, yaitu Isa Al-Masih. Sebilangan ibu bapa melakukan kesilapan besar mengajar anak-anak mereka bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka ketika mereka melakukan yang salah. Tetapi perbuatan yang salah tidak mengubah kasih Tuhan kepada kita. Walaupun kita telah lari dari Tuhan. Dia hanya membenci dosa. He hates sin but love the sinners. Kadang-kadang kita coba mengukur kasih Tuhan dengan peraturan kecil yang ada pada kita sendiri. Dari sudut pandangan kita. Tetapi ukuran cinta kasih Tuhan sebenarnya adalah Calvary. Isa juga mendapat apa yang dia cari. Yaitu keselamatan kita. Karena penghinaannya yang rela Tuhan memuliakannya ke tempat yang tertinggi. Supaya di dalam nama Isa semua akan bertekuk lutut. Dan semua lidah mengakui Isa Al-Masih adalah junjungan yang ilahi bagi kemuliaan Allah, Sang Bapa kita. Our Creator takes a personal interest in each of us. Even how many hairs we have on our head. Berapapun banyak rambut, Dia boleh kira, Dia mengetahui berapa jumlah rambut yang ada di kepala kita. Jesus came to save us from sin and suffering and give us eternal life. Yesus atau Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan kita dari dosa dan penderitaan dan memberikan kita hidup yang kekal. Karena Dia penuh dengan kasih dan kesetiaan yang tidak ada batasnya. Adakah Anda merasa tekanan krisis pandemik pada masa ini? Terlalu banyak hari yang tersisa di akhirnya memberi kesan dalam keuangan, kehidupan atau keluarga Anda. Pada masa yang sama, adakah Anda masih menaruh pengharapan kepada Tuhan? Saudara dan saudari kita mampu mengatasi tangisan dalam hidup ini dengan pengharapan yang ada pada Isa Al-Masih. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada pengampunan, dan di dalam Dia ada keselamatan. Dan dasar segala-galanya adalah kasih di dalam Tuhan. Dalam Rom pasal 8 ayat 35 mengatakan, siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Al-Masih? Dapatkah kesusahan, dapatkah kesengsaraan, aniaya, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang menceraikan kita dari kasih-Nya? Dia telah memberikan nyawanya karena cinta kasih yang besar kepada kita. Cinta kasih yang tidak dapat difahami. Cinta kasih yang melampaui kefahaman atau pengertian manusia. His banner over us is love. Dia segala-galanya. Tuhan menutupi segala-galanya dengan kasih. Saudara-saudari yang dihormati, kiranya Tuhan memberkati kita, menyelubungi kita dengan cinta kasih yang luar biasa, yang tidak terhingga, yang tidak bersyarat, yaitu melalui Isa Al-Masih yang menjelma menjadi manusia sebagai korban yang telah memberikan kita hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan memberi kita damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Terima kasih karena Engkau telah memberikan kasih melalui firman Tuhan sebentar tadi menyatakan kami diselubungi dengan kasih Tuhan yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, melampaui pemahaman, pengetahuan manusia. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau menyerahkan segala pergumulan kami. Kami mau menyerahkan segala apa yang kami lalui pada masa ini. Terlebih dalam krisis ini. Biarlah pengharapan yang kami ada, walaupun kami berada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, kami mempunyai pengharapan di dalam nama Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi. Kami serahkan doa ini dalam nama Isa. Amin. Kita berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan seperti tadi. Biarlah itu menjadi berkat besar dan pengharapan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Saat ini, saya akan memimpin Anda dalam doa pada saat ini. Mari kita semua tutup mata dan berdoa. Tuhan Maha Besar dan berkuasa di kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi. Kami sangat bersuka cita, damai sejahtera berkuasa di hati kami. Karena firman Tuhan yang kami sudah dengar itu menjadi berkat besar dalam kehidupan kami, menjadi pengharapan yang kuat untuk kami bertahan dalam cabaran yang sangat kuat pada waktu ini. Oh Tuhan, kami sadar kami hidup di zaman yang paling mencabar, dan kami percaya kami memerlukan kuasa yang lebih kuat untuk menolong kami, untuk melangkah maju dalam kerohanian kami. Biarlah iman kami Tuhan diperkuatkan, agar kami tidak mudah goyah dan kami tidak mudah dikalahkan oleh setiap cabaran, setiap masalah-masalah di hadapan yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami berdoa dimanapun anggota-anggota gereja berada, doa kami sampaikan, dan kami tujukan istimewa buat mereka. Karena kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas, kuasa-Mu yang sungguh luar biasa, yang sudah memimpin kami sepanjang dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Oh Tuhan, terima kasih karena saat di mana virus COVID-19 ini melanda di seluruh dunia, kami doakan setiap antara kami yang dalam kecemasan, dalam kebimbangan, biarlah kuasa-Mu Tuhan menghalau segala ketakutan itu. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan berkuasa dalam setiap langkah hidup kami, agar kami tidak dikalahkan oleh setiap cabaran-cabaran yang ada di hadapan kami. Oh Tuhan, kami juga menyampaikan simpati kami dalam doa ini kepada sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada, yang mungkin dijangkiti ataupun menghadapi masalah dalam kesehatan mereka, khususnya pada mereka yang menderita akibat virus COVID-19 ini. Dan biarlah kuasa-Mu Tuhan yang dapat mengalahkan semua jenis virus yang ada di muka bumi ini. Karena kami percaya tidak ada satupun yang mustahil bagi Engkau. Dan kami juga berdoa kepada pasukan perubatan, pasukan kesehatan ataupun para dokter yang bertungkus lumus untuk mengawal dan mengekang penularan virus ini, supaya mereka terus diberi kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk menghadapi virus ini Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih karena kesempatan yang luar biasa ini kami berkumpul dan mendengar firman Tuhan seperti tadi. Biarlah semangat kami ditinggikan, dan biarlah iman kami Tuhan terus berkuasa dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, kami mohon dan persembahkan doa ini melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Jika Anda ingin didoakan, sila hantarkan permohonan doa Anda ke email kami, prayer@hopetv.asia. Tuhan memberkati. Kita terus memuji Tuhan di atas kepastian kelepasan dan berkat-Nya khusus bagi umat-Nya yang setia mengasihi Dia dan hidup
sesuai dengan jalan dan kehendak-Nya yang kudus. Pengharapan berbahagia kita adalah untuk melihat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali itu terjadi dengan segera, agar kita dapat hidup bersama-sama dengan Dia di kerajaan syurga yang telah dijanjikannya bagi setiap kita. Dear friends, we have come to the end of our worship program today. Let us conclude our worship with another song of praise, and then all together sing with all our hearts our anthem of hope. We have this hope to prepare and remind ourselves of the soon coming of beloved Savior, Lord Jesus Christ. May God bless all of us and keep us safe throughout the coming week. See you all again in Pengharapan di Rumah. Mungkin kita sering bertanya-tanya, mengapa Tuhan seperti meninggalkan kita? Kita sering bertanya, mengapa Tuhan seperti membiarkan kita berada di dalam kesesakan kita? Padahal kita inilah sebenarnya yang seringkali melupakannya. Oleh kerana tekanan dan cabaran hidup kita yang meninggi itu, maka kita seringkali mencari jawaban di luar firman Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita seharusnya menyerahkan segala kekhawatiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kerana Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus berada di dalam kegoyahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sebagai gunung batu kita, Allah itu kuat dan dapat diandalkan. Sebagai tempat perlindungan kita, Dia dapat menyediakan keamanan sehingga masalah kita berakhir. Marilah kita jadikan batu kita untuk sepanjang zaman. LPMI 245, padamu batu zaman.
sung yo đang united tay menghadap penatang Tuhan. Ada bicara